Ya, tentunya untuk membahas bagaimana tentunya sistem zonasi ataupun juga dalam PPDB yang berlangsung, kita sudah kedatangan di sini narasumber kami pengamat pendidikan, Mas Satriwan Salim. Apa kabar, Mas Satriwan? Sehat, alhamdulillah. Bukan pengamat kali ya, tapi pengamat lebih ke ya. Federasi Serikat Guru Indonesia. Iya, Federasi Serikat Guru, tapi juga sekaligus tentunya mengamati ya PPDB 2019 kali ini. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut. Tapi kita akan lihat dulu ada lokasi atau tempat verifikasi yang hari ini apakah kira-kira ramai karena hari ini merupakan hari pertama verifikasi PPDB ya. Kita akan coba tanyakan bersama rekan Minanti Rohanta yang sudah berada di salah satu sekolah di sana. Minanti, selamat pagi. Bisa Anda ceritakan saat ini Anda berada di sekolah mana dan bagaimana tentunya dengan penerapan PPDB kali ini? Selamat pagi Marvin, Maria. Jadi saat ini saya sedang berada di SMA 47 Jakarta. Di sini terlihat cukup ramai dari orang tua ataupun calon murid SMA. Dan dapat kami sampaikan bahwa di sini tuh cukup ramai yaitu sejak subuh hari tadi, karena kami sempat berbincang-bincang dengan orang tua murid di sini. Mereka pun sudah mengantri sejak 5 pagi. Satpam pun tadi juga menyampaikan hal seperti itu. Namun tadi jika dilihat ini sebelah kiri saya, ini merupakan loket pengambilan nomor antrian bagi setiap orang tua murid yang ingin mendaftarkan anaknya atau ingin melakukan verifikasi. Jadi terlihat di sini ada 5 loket, di mana 5 loket ini di setiap loket hanya menangani sekitar 50 pendaftar. Artinya jika melihat ini ada 5 yaitu sekitar 250 saja orang yang akan dapat melakukan verifikasi. Dari loket 1 hingga ke loket 3 ini merupakan loket bagi setiap pendaftaran yaitu KK DKI serta asal sekolah DKI Jakarta. Sedangkan di loket keempat dan loket kelima ini merupakan KK DKI namun sekolahnya dari luar DKI. Ketika tadi kami memantau ke saat pengambilan nomor urut ini pun sempat terjadi antrian yang cukup panjang karena memang sebelumnya mereka dari subuh sudah mengantri tapi mereka tidak tahu sebenarnya bagaimana cara mengambil nomor urut tersebut. Ternyata mereka itu tadi bisa dibilang cepat-cepatan untuk mengambil nomor urut. Jadi siapa yang paling depan itu adalah nomor urut yang paling awal yang akan dipanggil ke dalam loket berikutnya untuk melakukan verifikasi. Jadi menariknya di sini sebenarnya setiap orang tua itu dapat mendownload formulir A1 ataupun A3, tapi di sekolah SMA 47 ini pun juga menyediakan formulir tersebut. Jadi setiap mereka yang belum mengetahui atau belum mempunyai pun di sini disediakan. Selain itu juga tadi kami sempat memantau di bagian loket ada beberapa kendala yang dialami oleh orang tua murid ini. Contohnya saja mereka yang dari luar DKI Jakarta ingin melakukan verifikasi, namun nyatanya tidak bisa karena memang mereka itu harusnya melakukan verifikasi di bulan Juli nanti, yaitu dari tanggal 2 hingga tanggal 4. Dapat saya sampaikan lagi, jika dilihat di depan saya saat ini merupakan loket verifikasi. Jadi ketika tadi nomor undian sudah diterima, barulah setiap orang tua murid akan ke loket masing-masing. Ini adalah ruangan kelas. Nanti ada satu panitia yang akan memanggil nomor urutan tersebut dan setiap orang tua yang sudah memegang nomor urutan tersebut akan menyerahkan data-data verifikasi. Contohnya saja seperti fotokopi kartu keluarga serta fotokopi hasil nilai UN mereka. Setelah verifikasi data tersebut, mereka pun akan diberikan surat tanda sudah verifikasi dan harus diisi mereka, dan mereka pun harus menunggu setelah verifikasi barulah nanti akan diberikan token untuk memilih SMA secara online serta menyerahkan kembali nomor tadi tanda terima verifikasi. Nah, sekarang ini merupakan antrian dari setiap orang tua murid yang ingin mendaftarkannya. Jadi cukup ramai di sini. Maria, Marvin. Oke. Baik. Oke, Minanti, lalu seperti apa tanggapan orang tua calon siswa terkait dengan proses verifikasi PPDB ini yang kok saya lihat di belakang Anda juga masih banyak sekali yang kemudian masih berebut untuk masuk dan juga untuk antri verifikasi, Minanti?
Ya, Marvin, Maria, jadi memang di sini banyak sekali orang tua karena mereka harus mengantri tidak di area loket karena memang mereka hanya nunggu panggilan nomor antrian. Saya akan coba wawancara terlebih dahulu dengan beberapa orang tua murid yang di sini. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Saya Rizal. Oke, Pak Rizal, Bapak di sini anaknya ingin masuk SMA. Itu bagaimana tadi, Pak? Bapak udah tahu belum tahapan cara-cara untuk melakukan verifikasi sebelumnya? Sebenarnya udah diinformasi dari SMP sebelumnya. Jadi jalurnya udah tahu. Tadi kemudian juga kami dikumpulkan di lapangan, terus diinformasikan. Jadi tinggal nunggu antrian aja. Jika melihat tadi tata caranya sebenarnya menurut Bapak sudah tertib atau masih mengalami kesulitan? Kalau untuk dari informasi dari pihak sekolah tadi udah tertib. Cuman antriannya karena sekolahnya cukup unggulan jadi banyak juga pesertanya. Jadi Bapak mengalami kesulitan ketika antrian melakukan verifikasi ini? Kalau untuk verifikasi tidak, karena langsung dikasih form. Tapi kalau untuk yang tadi itu sebenarnya nomor antrinya yang terlalu banyak. Saya sampai dapat nomor 300 lebih. Oh, Bapak sendiri dapat nomor urut 300-an. Bapak kakak DKI dan sekolah asal DKI atau bagaimana? Saya kakak DKI, asalnya dari Kalimantan, cuman saya udah pindah. Saya dari SMP 19 buat anak saya. Itu DKI. Ini nomor urutnya ya Pak, bisa ditunjukkan Pak? Ternyata Bapak ini pun dapat nomor urutan 307 padahal sebenarnya loket pun hanya sekitar 250 karena ada 5. Betul. Nah ini Bapak masih menunggu nih sampai siang nanti? Sampai jam 5 sore sampai selesai. Sampai selesai. Tapi akan ditangani hari ini Bapak tadi sudah menanyakan? Betul. Tapi kalau untuk formulir Bapak download apa isi di sini langsung? Saya untuk A1-nya saya isi di sini. Kalau yang lainnya baru saya download. Oke, Bapak jika melihat dengan sistem zonasi ini, sebenarnya Bapak tanggapannya seperti apa Pak? Zonasi ini sebenarnya kasihan anak-anak yang pintar, biasanya dia kepengen sekolahnya unggulan. Jadi yang agak rumitnya itu ketika anak-anak itu nilainya tinggi, kepengen sekolahnya di luar zonasi, nah itu yang lebih sulit. Karena ada kuotanya sekian persen aja. Makasih Pak Rizal buat waktunya. Jadi itu dia tanggapan dari setiap orang tua murid di sini. Mereka pun sebenarnya kesulitan ketika mengantri untuk memberikan verifikasi karena memang cukup ramai. Terlihat dari nomor antrian tadi yaitu 307. Demikian Marvin dan juga Maria yang dapat kami sampaikan. Baik, Minanti, kami nanti akan bahas lebih lanjut di sini. Terima kasih untuk laporannya Anda langsung dari sekolah. Nah, nanti kita akan bertanya sama Mas Tetirun, kenapa sih masih ada yang ngantri-ngantri sampai sore kayak gitu? Tapi selepas jeda berikut ini ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Mari kita sudah bersama di salah satu SMA. Tampaknya juga masih ada sistem yang kemudian mereka sama-sama masih menunggu sampai nanti dengan urutan ke-307. Mas Satriwan, ini kenapa ini sebenarnya kok bisa seperti ini lagi? Ya, saya pikir ini mungkin kondisinya hampir mirip ya dengan di Jawa Barat kemarin. Jadi kayaknya siapa yang dulu datang pagi gitu kan, dia yang Persepsi yang salah ya, persepsi yang salah pahaman gitu. itu. Padahal dia datang agak siang juga tidak apa-apa. Ini kan hanya verifikasi aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang masih banyak di masyarakat paradigma yang menganggap ini sekolah unggulan, ini tidak unggulan gitu. Asumsi saya sekolah yang tadi didatangi oleh tim Metro TV memang sekolah unggulan karena tadi disebut di situ ini sekolah unggulan gitu kan. Makanya mereka rame-rame gitu kan. Padahal tujuan dari zonasi PPDB yang sudah 3 tahun ini jalan yaitu untuk ingin menghilangkan menghapus itu ya. betul kasta-kasta ini favorit, ini tidak favorit karena semua anak itu punya peluang dan punya hak yang sama untuk masuk sekolah manapun gitu. Gitu itu yang pertama gitu. Oke, nah berarti kalau memang masih banyak yang ramai seperti itu, ada yang tidak ramai kayak tadi cuma ada yang 5 orang ya di Tulungagung itu berarti masih belum merata. Jadi belum tercapai tujuan ini sebenarnya. Oh iya, di antara Tapi tahan dulu kali ya Mas jawabannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya pemirsa selepas jeda pariwara berikut ini dan selepas headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia pemirsa dan kami masih bersama Mas Satriwan dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Nah Mas, tadi kalau kita lihat banyak yang masih membludak antri sampai nginep-nginep, tapi banyak sekolah yang juga tidak mendapatkan siswanya begitu. Padahal kalau dari peraturan PPDB itu kan 90% diubah jadi 80%, siswa yang dekat dengan sekolah itu udah pasti masuk di sekolah tersebut. Tapi masih ada ketidakmerataan ini. Jadi sebenarnya masalahnya di mana ya? Ya memang kalau kita diagnosa memang ada kekurangan gitu ya. Walaupun kembali yang tadi tujuan awalnya kan untuk pemerataan pendidikan. Ini sangat positif gitu. Dan yang kedua adalah
agar setiap anak-anak Indonesia itu apapun status ekonominya, apakah dia mampu secara ekonomi tidak, atau dalam hal prestasi mereka bagus atau tidak, mereka berpeluang sekolah dimanapun, khususnya sekolah yang dekat dengan rumahnya gitu. Itu yang kedua. Nah, tetapi memang ada catatan-catatan yang tadi Mbak tanyakan. Yang pertama atas pelaksananya PPDB ini, yang pertama adalah memang mestinya zonasi PPDB ini juga diiringi oleh pembangunan infrastruktur sekolah. Dugaan saya tadi yang di Sepi tadi di Jawa Tengah ya, Jawa Timur gitu ya, yang Sepi itu dugaan kami adalah di situ sekolahnya banyak. Ya kan, satu kecamatan atau beririsan gitu ya, atau dugaan yang kedua adalah asumsinya di daerah situ masyarakatnya masih paradigma mungkin ya ke sekolah yang tanda kutip tadi favorit atau unggulan gitu. Jadi makanya rame lah di sekolah yang favorit, sedangkan sekolah yang lain itu jadi sepi. Dugaan kami seperti itu untuk yang di Jawa Timur. Berarti ketidakmerataan itu memang masih belum tercapai ya? Oh betul, tapi ini memang harus beriringan. Jadi kebijakan zonasi yang sekarang jalan 3 tahun ini memang harus diiringi oleh pembangunan infrastruktur sekolah gitu kan. Ada sekolah yang satu kecamatan atau bahkan 2 kecamatan itu dia nggak ada sekolah di situ di daerahnya gitu. Tentu harus diiringi tetapi dengan pemetaan gitu. Jangan sampai nanti seiringnya zonasi PPDB kemudian sekolah-sekolah negeri juga tumbuh subur, artinya bermunculan di daerah-daerah, sehingga kasihan juga nanti sekolah swasta gitu kan. Nanti nggak ada juga nanti yang sekolah swasta. Nah itu tugasnya pemerintah daerah untuk memetakan gitu. Padahal poin besarnya adalah zonasi ini bagus gitu kan dari Kemdikbud, tetapi bola kemudian juga harus ada tanggung jawab dari pemerintah daerah provinsi yang membawahi SMA, SMK, SLB gitu kan. Kemudian pemerintah daerah kota kabupaten yang membawahi SD dan SMP. Mereka juga bertanggung jawab. Berarti kalau bisa kita tarik ke benang merahnya, berarti ini ada sosialisasi tuh dari pemerintah daerah juga kepada masyarakat untuk bisa memberitahukan sebenarnya bagaimana untuk sistem dari PPDB sekarang dan sistem lainnya. Betul. Ini kayak sekarang nih. Ya. Betul. Kayak sekarang nih ada perubahan kan yang tadi Mbak katakan. Pak Menteri kan cukup responsif ketika mengubah Permendikbud 51 2018 yang alokasinya 90%. Jadi 80%. Kemudian naik 15%. Berarti berapa tuh? 8 ya. Jadi yang untuk sistem prestasinya prestasi, ya, betul, itu dari 5% jadi 15%. Dari 15 betul. 5 jadi 15. Nah, ini kan merespon masukan-masukan dari misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah kemarin yang cukup ramai itu. Saya pikir emang perlu nggak sih dinaikkan? Harus. Ya, tapi begini juga sih. Kami berprinsip bahwa aturan Permendikbud ini juga bisa secara longgar dilaksanakan di daerah gitu. Seperti Jakarta kan implementasi PPDB ini longgar di tanda kutip mungkin diskresi kali ya, atau dikreasikan lah gitu oleh Dinas Pendidikan DKI, sehingga Dinas Pendidikan DKI itu setahu kami tidak literlek 100% mengikuti Permendikbud 51, tapi dikreasikan gitu kan. Terkait alokasi misalnya gitu kan, ada di DKI itu untuk afirmasi, kemudian yang inklusi, dan itu diubah juga kan, dinaikkan juga sekarang untuk afirmasi dan inklusi itu. Tujuannya supaya merata gitu, mau dia berprestasi di mana saja kan sebenarnya bisa berprestasi ya. Tapi itu yang masih stigma yang masih tidak dipahami oleh orang tua di sini ya khususnya. Iya, memang ini kan sudah puluhan tahun ya pola seperti ini, jadi memang tentu kita harus sabar, nggak mungkin dengan waktu singkat 3 tahun, 2 tahun itu berubah langsung. Jadi gitu efektif kan. tidak dinaikkan menjadi 15% dengan tujuan supaya merata siswanya, merata ya, saya pikir kalau gurunya. Efektif apa tidak efektifnya tentu evaluasinya nanti ya setelah 3 tahun ini, karena ini kan baru jalan 3 tahun. Nanti tahun depan baru kita bisa evaluasi berapa nih kira-kira yang tepat angkanya untuk yang prestasi tadi ya gitu. Oke, tapi saya garis bawahi tadi mengenai peningkatan juga dalam sisi infrastruktur juga penting. Tenaga pengajar penting nggak? Karena kan banyak sekali kemudian guru-guru yang dikatakan favorit SMA, SMP ini kan gurunya bagus. Sementara guru-guru di tempat lain pun tanda kutip pun mendapatkan stigma. Perlu nggak kemudian? Nah, mestinya memang diiringi selain infrastruktur tadi, membangun sekolah, akses jalan juga, kemudian yang ketiga jaringan misalnya internet juga perlu. Gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kebijakan zonasi untuk siswa ini juga diiringi dengan zonasi untuk gurunya. Nah, ini kan memang sudah diwacanakan oleh Kemdikbud ya, Pak Menteri beberapa waktu lalu juga dibahas, seingat saya di Metro TV, editorial gitu. Nah, kami juga mensupport, tetapi dengan beberapa catatan, misalnya guru-guru yang dirotasi itu nanti apa kualifikasinya, kemudian berapa lama gitu kan juga harus diperhitungkan. Kemudian yang ketiga adalah kan mereka juga ada anak-anak keluarga, apakah keluarganya juga ikut atau bagaimana gitu. Tapi yang jelas poin pentingnya adalah
semua anak-anak Indonesia itu juga dimanapun dia sekolah, dia berhak mendapatkan guru-guru yang berkualitas. Oke. Nah, jangan sampai sekolah-sekolah yang termarginalkan, gurunya marginal, siswanya marginal, gizinya marginal, sekolahnya juga di pinggiran gitu kan, marginal, makin marginal gitu kan. Kemudian sekolah-sekolah yang tadi katanya ada di atas, gurunya bagus, makin begitu terus. Baik. Nah, ketimpangan ini dengan zonasi guru dan zonasi PPDB ini harusnya lama-lama akan ya, setara. akan gitu. sama. Baik, Mas Satriwan, singkat saja nih, berarti kan ini memang hari ini verifikasi pertama, tapi kemarin Di Jakarta, masih banyak sekali permasalahan juga yang terjadi. Jadi nantinya ke depannya apa yang harus diperhatikan untuk sistem zonasi? Oh, yang mesti diperhatikan yang pertama adalah evaluasinya tentu 3 tahun ini kan. Untuk tahun depan berarti 3 tahunnya dievaluasi gitu kan. Itu yang pertama. Apa yang dievaluasi diantaranya adalah ada di sini tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, sebagai catatan kritis sebenarnya bahwa daerah-daerah itu kan juga wajib mengalokasikan pendidikan minimal 20%. Kenyataannya kalau kita tengok di NPD, Neraca Pendidikan Daerah, itu masih banyak daerah-daerah, kota, kabupaten, provinsi yang anggaran pendidikannya nggak sampai 20%. 15, 10 bahkan ada yang 5%. Nah, padahal ini kan membangun sekolah itu kan tanggung jawabnya mereka. Gitu kan, guru-guru berkualitas, berkompeten, dibuat pelatihan dan seterusnya, tanggung jawab siapa? Pemerintah daerah juga. Jadi memang tidak semua bisa dilempar ke keterlibatan pemerintah ke pusat. daerah Jadi ya, keterlibatan yang pemerintah harus daerah lebih untuk yang tadi zonasi. terasa. Jadi harus seiring sejalan nih antara Kemdikbud sudah punya ide, kemudian kabarnya ini juga akan diangkat ke level tinggi Perpres. Jadi nanti tidak hanya Kemdikbud yang punya gawe ini, tapi juga hampir kementerian terkait, ya Kemenak juga mungkin, atau sekolah-sekolah yang ada di bawah kementerian-kementerian lain juga. Baik. Ya, itu tadi keterlibatan pemerintahan daerah ya, itu catatan pentingnya. Terima kasih Mas Satriwan. Sama-sama, Mbak. Dari Serikat Federasi Guru Indonesia. Federasi Serikat Guru Indonesia. Iya. Baik, kami akan kembali pemirsa dengan informasi lain untuk Anda. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.